Boleh salam kiri kanannya dulu, katakan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dan sebelum duduk, mungkin yang barisan belakang saya undang lagi agak maju ke depan ya. Semualah, boleh kita maju 2 kursi ke depan gitu ya. Karena biasanya firman Tuhan ada teman-teman kita yang lain yang sedikit agak terlambat ya. Jadi fokus kita tidak terganggu. Boleh dengan kasih Kristus yang paling belakang, Sandi ya. Boleh maju ke depan. Puji Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Sekali lagi saya menyapa Bapak Ibu, Shalom. Apa kabarnya? Dahsyat luar biasa. Ada pergumulan? Itu agak ini ya, agak berteriak kepada Tuhan itu kayaknya. Biarlah Tuhan mendengar. Ya, tapi kita tahu walaupun banyak pergumulan, semua pergumulan itu membuat iman kita semakin bertumbuh kepada Kristus. Amin. Bagi Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali hadir bersama-sama dengan kami di Jemaat GBI Dok 4, selamat datang. Ya, di sini kami punya tagline. Mungkin sempat lihat tadi ya, hashtagnya Christ for you. Jadi di sini di gereja ini kami hanya memberitakan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Yang menjadi jawaban dalam setiap pergumulan, permasalahan, tantangan, dosa-dosa kita. Dan hari ini kita melanjutkan serial khotbah. Jadi Bapak Ibu di Dok 4 sedang ada serial khotbah tentang surat untuk jemaat-jemaat yang ada di Kitab Wahyu, ya, surat kepada 7 jemaat. Dan hari ini kita akan membahas surat kepada jemaat di Tiatira. Dengan kasih Kristus saya undang kita buka kebenaran firman Allah di dalam Wahyu 2, ayatnya yang ke-18 sampai dengan 29. Wahyu 2, ayatnya yang ke-18 sampai dengan 19. Dengan kasih Kristus saya undang kita semua bangkit berdiri lagi Bapak Ibu. Kita menghormati kebenaran firman Allah. Kita membacanya bersama-sama dengan pikiran fokus yang penuh. Ya, jangan saling mendahului dan biarlah kita fokus terhadap perkataan Kristus pada sore malam hari ini. Dengan perikop kepada jemaat di Tiatira kita baca inilah firman Allah 1, 2, 3. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira. Inilah firman anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinahnya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Dan anak-anaknya akan kumatikan dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira, yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-seluk iblis. Kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa, dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur.
Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Amin. Inilah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, terlebih melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Silakan duduk, Bapak Ibu yang terkasih. Puji Tuhan, tadi saya katakan kita membahas jemaat di Tiatira. Saya buka dengan satu pembukaan seperti tadi pagi ya. Saya nggak tahu nih, ini mayoritas nih. Tapi nanti ya, umur berapa nih? Kayaknya orang tua muda lah ya. Udah mulai orang tua muda, bukan 40 ke atas tuh kayaknya sedikit di sini ya. Saya buka dengan perkataan ini. Mungkin Bapak Ibu ada yang hobi baca literatur. Nah, William Shakespeare dia pernah berkata gini, hidup itu seperti sebuah panggung besar. Bapak Ibu bayangkan panggung besar. Dan kita semua ini aktor yang memainkan berbagai peran. Kita masuk, kita keluar, dan sepanjang hidup kita memainkan banyak bagian seiring kita bertumbuh dan berubah. Ya, itu kata William Shakespeare. Tapi kalau di Indonesia, saya nggak tahu, mungkin orang tua yang agak sebelah sini tahu lagunya. Bapak Ibu, teman-teman tahu lagu Nike Ardila yang berkata, dunia ini panggung sandiwara, ya kan? Terus kelanjutannya saya nggak tahu karena saya Gen Z. Ya, apa? Ceritanya saya sampai searching. Ceritanya mudah berubah, kisah Mahabharata. Dan yang saya tahu refnya, mengapa kita bersandiwara? Bagian situ aja yang saya tahu ya. Tapi intinya dunia mengajarkan kita melalui seni, melalui tulisan novel, melalui lagu-lagu, seakan-akan berkhotbah kepada kita. Bapak Ibu coba perhatikan seni-seni yang ada di dunia ini. Besar dan kecilnya mempengaruhi cara kita berpikir. Ya. Dan inilah salah satu karya seni yang mengatakan bahwa hidup itu sebuah panggung. Kita ini aktor-aktor panggung sandiwara. Sekilas kalimatnya benar ya. Memang benar kita itu bukan kita yang ngatur jalan cerita hidup kita. Memang benar bukan kita penulis utamanya. Memang benar bahwa ada waktu masuk dan waktu keluar. Memang benar seakan-akan masing-masing kita ini punya peranan kita masing-masing. Tapi Bapak Ibu, teman-teman, ada satu hal yang gak benar. Apa itu? Hidup ini bukan sandiwara. Hidup ini bukan panggung teater yang ada gladi resiknya. Kalau salah kita perbaiki lagi, kita ulang. Oke, salah, kita rewind dulu. Gak ada latihan sebelum pertunjukan. Dan kita kira karena kita ini ada di tengah panggung, kita kira begitu banyak orang yang menonton kehidupan kita, sehingga terlalu banyak orang yang harus kita senangkan. Yang harus kita tunggu tepuk tangannya. Tetapi sesungguhnya kehidupan ini hanya satu kali, teman-teman. Ya, kita nggak punya gladi resik, kalau salah kita nggak bisa ngulang. Ini adalah hidup satu-satunya sebelum penghakiman. Ya, apa yang terjadi sekarang memiliki konsekuensi yang kekal. Ya, dan kita kira banyak sekali penonton yang harus disenangkan, padahal hidup kita hanya satu kali dan sebenarnya hanya satu pribadi yang perlu kita perhatikan katanya, yang perlu kita perhatikan feedbacknya, yang perlu kita perhatikan setiap perkataan yang menyatakan kesalahan kita, hanya satu pribadi yang perlu disenangkan di dalam kehidupan yang hanya satu kali ini. Ya. Dan sang penonton itu bukanlah manusia biasa, tetapi sosok pribadi yang menyampaikan pesan-pesan kepada jemaat-jemaatnya sendiri. Jadi Bapak Ibu yang mungkin gak ngikutin dari serial awal, setidak-tidaknya saya bisa merangkum sedikit, semua jemaat ini Bapak Ibu punya pergumulannya masing-masing. Tidak ada gereja di dunia ini yang sempurna. Bapak Ibu mencari gereja kemanapun tidak ada gereja yang sempurna. Tetapi adanya apa? Gereja yang mau disempurnakan dengan kasih Kristus. Dengan perkataan Kristus. Dan inilah yang disampaikan Tuhan Yesus, masing-masing gereja ini punya pergumulannya masing-masing.
Setidak-tidaknya itu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu ya, karena nggak mungkin saya ulang dari Efesus, Smyrna, Pergamus. Dan sekarang kita masuk ke Tiatira. Ya, Tiatira nih ada yang nomor 4 nih di atas. Dia itu kayak ditutupin sungai ya, yang membatasi dia sama Smyrna dengan Sardis. Ya, jadi kalau Bapak Ibu lihat alurnya, ini kan zaman dulu ya, nggak punya Facebook, nggak punya WA. Jadi alur pemberian surat memang pertama gini, dari Efesus naik ke atas. Nah sekarang keempat ada di Tiatira. Apa sih yang menjadi perkataan satu pribadi ini yang hanya perlu kita dengarkan? Kalau saya remind sedikit Bapak Ibu, pembukaannya pesan kepada jemaat-jemaat ini beda-beda. Kepada Efesus, Tuhan katakan gini, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Tetapi kepada jemaat di Smyrna dia katakan, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Dan untuk di Pergamus dia memperkenalkan dirinya begini, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Apakah ini pribadi yang beda-beda? Enggak. Ini pribadi yang sama, pribadi satu orang sang penonton kehidupan kita yang perlu kita perhatikan katanya, yang perlu kita perhatikan setiap kata-katanya, setiap firmannya, yang perlu kita perhatikan kasihnya, yang perlu kita perhatikan tingkah lakunya. Ya. Dan dia buka begini untuk jemaat di Tiatira, beda dengan 3 sebelumnya. Dikatakan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, inilah firman. Ini menarik sekali. Dia memperkenalkan dirinya sebagai anak Allah. Bapak Ibu mungkin bingung ya. Malaikat itu apa? Jadi untuk malaikat, ya, terima kasih. Jadi untuk malaikat, malaikat itu penyampai pesan Tuhan, Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu baca di Wahyu 1 dijelasin, di tangan kanannya, nah yang ini nih, saya sempat tuliskan. Yang memegang ketujuh bintang itu, Bapak Ibu bayangkan, yang memegang ketujuh bintang itu, terus dia berdiri di antara 7 kaki dian emas itu. Kaki dian emas itu adalah gereja-gereja Tuhan. Ada tulisannya di Wahyu 1, Bapak Ibu bisa baca. Dan tangan kanannya ini yang memegang bintang, itu artinya, terima kasih, malaikat Tuhan. Ya, malaikat Tuhan penyampai pesan, dan penyampai pesan di tengah jemaat itu siapa? Gembala. Ya, jadi memang Wahyu ini agak sulit, rumit bahasanya, tetapi itulah. Ya. Dan bintang yang keempat ini adalah dikatakan malaikat kepada tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira. Artinya gini, tuliskanlah surat pesan firman Allah kepada gembala di Tiatira. Gitulah pengertiannya artinya. Ya. Jadi Bapak Ibu saat dikatakan tangan kanannya memegang bintang, berarti dia sedang menyertai gembala-gembala jemaat. Ya. Dan saya sangat betul-betul dikuatkan dalam setiap firman 7 jemaat ini, karena saya tahu bahwa Tuhan memelihara gerejanya selalu. Bahkan Tuhan memelihara hamba-hambanya. Sehingga setiap gereja yang lemah ini dinyatakan kesalahannya. Supaya apa? Supaya terus disempurnakan. Ya. Jadi saat ini juga Tuhan seakan-akan berkata bahwa tuliskanlah, pesankanlah kepada jemaat di Dok 4 juga 7 surat ini. Yang kita tahu bahwa firman Allah itu kekal selama-lamanya. Surat yang dituliskan kepada jemaat beribu tahun lalu masih apply sampai tahun 2026 ini. Ya. Dan dia menarik, Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya sebagai anak Allah. Di Wahyu 1, Yohanes memperkenalkan apa yang hijau itu anak manusia. Kembali lagi, Kristus sebagai Allah manusia. Kembali lagi doktrin, duinatur. Ya.
Dan dikatakan mari Bapak Ibu, karena Bapak Ibu mayoritas nggak baca ini ya, nggak ikut Wahyu 1. Kita baca kembali lagi 1, 2, 3, apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini. Ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia dan ke Laodikia. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku, dan setelah aku berpaling tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas, dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Wow, Bapak Ibu bayangkanlah itu ya. Jadi ada serupa anak manusia yang berdiri di tengah-tengah 7 kaki dian, itu ada di Wahyu 1 ayat 20, bahwa ini adalah jemaat. Jadi ada penyertaan Tuhan Yesus di tengah jemaatnya yang memiliki banyak pergumulan, banyak memiliki permasalahan. Tuhan berdiri dan berdiam di antaranya. Bagaimana kekuatan gereja lahir dari mana? Dari penyertaan Kristus. 7 kaki dian itu penerang ya Bapak Ibu. Apa sumbernya? Sumber penerangan, sumber cahaya, sumber terang dari gereja itu adalah orang yang berdiri di tengah-tengahnya. Makanya kalau di ayat-ayat sebelumnya, pasal-pasal sebelumnya, kalau kamu gak bertobat, saya ambil kaki diannya. Itu di Efesus, ya kata Kristus. Jadi sumber kekuatan, sumber terang kita, sumber damai sejahtera kita adalah kepada anak Allah, anak manusia yang berdiri di antara kita. Bapak Ibu jangan berpikir bahwa ini ngomongin organisasi. Bapak Ibu juga adalah gereja Tuhan. Pribadi lepas pribadi adalah gereja. Tuhan juga menyertai engkau, menyertai keluargamu. Tuhan berdiri dan berjalan di tengah-tengahmu. Dan setiap kehidupan kita, setiap gereja Tuhan perlu selalu disempurnakan. Oleh karena itu hanya pribadi itulah yang perlu kita lihat dan perlu kita dengar ucapan firman-Nya. Untuk terus memperbaharui setiap kehidupan kita. Dan pribadi inilah orang yang sosok yang agung, yang berdiri ya di tengah kaki dian itu. Pakai jubahnya panjang melambangkan kerajaan, melambangkan raja, sebagai imam. Ya. Ikat pinggang dari emas melambangkan kerajaan. Sosok yang agung itu setiap hari, setiap waktu memperhatikan hidupmu dan juga memperhatikan saya. Segala hal, kelemahan-kelemahan kita dinyatakan oleh Tuhan, sosok yang agung. Ya. Jadi dilanjutkan, kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah. Itu putih melambangkan kekudusan selalu di dalam Alkitab ya. Dia orang yang kudus dan matanya bagaikan nyala api. Kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian, suaranya bagaikan desau air bah. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, itu yang tadi saya jelaskan. Dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2. Dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Seagung ini memperhatikan setiap kehidupan kita. Memberikan kita kekuatan, memberikan kita terang. Ya. Selain melambangkan kesucian, ini kan ngomong kalau orang rambut putih itu berarti apa? Umurnya sudah senior ya. Makanya di perjanjian lama juga dikatakan Sang Maha Tua. Maksudnya apa? Yang awal sekali. Ya. Alfa dan Omega. Jadi Bapak Ibu, pribadi inilah yang perlu terus kita dengar, perhatikan suaranya. Dan saat ini dia menunjukkan dirinya dengan api-apian ya. Kalau sebelumnya tadi kita udah lihat nunjukin firman, pedang ya di jemaat Pergamus. Sebelumnya dia nunjukin dia Alfa Omega. Sebelumnya lagi dia menunjukkan dia berjalan di tengah gereja. Kali ini dia berbicara tentang api. Kita baca kembali, inilah firman anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Hanya pribadi ini kembali saya ingatkan terus Bapak Ibu, pribadi ini saja yang perlu kita perhatikan setiap kata-katanya. Anak Allah dengan matanya yang menyala-nyala menembus segala sesuatu.
Gak ada satupun yang najis yang akan luput dari setiap injakannya. Ya. Anak Allah dengan mata yang menyala-nyala, memperhatikan setiap hati kita, menyelidiki setiap kedalaman jiwa kita dengan matanya yang menyala-nyala, dengan apinya, melambangkan murkanya. Dan tidak ada satupun yang najis akan luput dari injakannya, karena kakinya tadi apa? Tembaga. Kalau diinjak oleh tembaga, boom, pasti binasa. Kenapa Tuhan menunjukkan dirinya sekarang api dan kaki tembaga bagi jemaat ini? Emang apa sih yang terjadi di tengah jemaat Tiatira ini? Tentu kita harus bahas konteks dulu ya Bapak Ibu, enggak langsung diterjemahkan. Ya. Jadi Bapak Ibu, kota Tiatira, kotanya kecil aja. Beda dengan 3 kota sebelumnya yang gemerlap, besar, diperhitungkan, persaingan ekonomi cukup ketat. Tapi kalau kota Tiatira ini kota kelas pekerja. Mereka itu memproduksi kain, ya, orang kelas-kelas pekerja. Meskipun bukan kota besar, mereka itu kota yang berkembang untuk memproduksi kain-kain. Jadi memang memproduksi kain ungu yang kita kenal sekarang mungkin dengan warna kain merah Turki. Nah, inilah produksi mereka. Tapi karena mereka ini adalah kota pekerja, mereka itu punya serikat dagang. Mereka pun dulu udah punya serikat dagang ya. Ini udah advance sekali peradaban di tengah Asia kecil ini. Jadi mereka itu punya serikat dagang yang diperlukan untuk kesuksesan finansial, kesuksesan sosial, ya. Bahkan setiap serikat dagang ini mempraktekkan hal-hal yang tahayul, mempraktekkan penyembahan berhala, pagan. Mereka mempersembahkan kepada dewa-dewa pagan dengan moralitas perzinahan mencemari tubuh mereka dengan besar-besaran. Jadi dewa utama di kota ini dewa Apollo, dewa matahari dan sebagainya. Ya. Jadi komunitas di kota ini menghadapi tantangan tentang penyembahan berhala, ya. Dan salah satu jemaat mula-mula dari Tiatira ini adalah Bapak Ibu kalau pernah baca kisah para rasul itu seorang wanita bernama Lydia. Nah, itu terkenal tuh, dia dari Tiatira. Dan Tuhan katakan begini kepada jemaat yang ada di kota ini. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu, imanmu, pelayananmu, ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Pertanyaannya, ini bagus gak? Ini bagus gak penilaian Tuhan dalam hal ini? Bagus. Ada perkembangan pelayanan, ada peningkatan. Tuhan katakan aku tahu kasihmu, aku tahu imanmu. Efesus kan permasalahannya mereka meninggalkan kasih. Hanya tekun-tekun aja. Tapi ini kasih iya, iman iya, pelayanan iya, ketekunan iya. Mereka mempraktekkan kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Mereka memperhatikan orang miskin, mereka memperhatikan orang yang teraniaya, mereka memperhatikan orang sakit. Ini bagus. Saya juga senang kalau Dok 4 bisa kayak gini. Peningkatan gitu ya. Ada pujian dari Allah bahwa pelayanan jemaat di Tiatira berkembang dengan pesat. Tapi kembali lagi saya sudah katakan tidak ada gereja yang sempurna. Ada kelemahan mereka. Apa kelemahan mereka? Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah. Mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Mungkin Bapak Ibu mikir, kita kan gak gini. Kita kan gak ikut penyembahan berhala. Kita kan gak ikut praktik-praktik pagan. Saya kan ke gereja, saya gak ikut praktek-praktek ya kan dewa-dewa Apollo, Kaisar gitu, Zeus itu kan udah gak ada. Kita katakan seperti itu kan. Ini kan udah gak relate, Alkitab ini udah gak relate, kita tuh gak ada yang kayak gini-gini. Ya, saya juga bukan pezina, kita katakan gitu. Tapi Bapak Ibu, mungkin kita pikir kita tidak lagi melihat praktek penyembahan berhala ini. Tapi Bapak Ibu berhalanya itu udah pindah.
Mungkin bukan dalam bentuk kuil-kuil yang besar, tapi udah pindah kemana? Sudah pindah ke hati manusia. Mungkin salah satunya Bapak Ibu sedang gempar di tengah dunia saat ini, dunia internasional, suatu kejahatan di negara Amerika yang melibatkan elit-elit internasional, mau ilmuwan kek, pangeran kek, artis kek, presiden kek. Bapak Ibu udah tahu ya? Udah tahu nggak? Bapak Ibu baca berita? Epstein. Bapak Ibu baca filesnya? Itulah bentuk yang begini-begini mungkin gak kita lihat, tapi sudah bentuk pindah ke dalam bentuk hati manusia. Itulah kekuatan kita, itulah hati manusia yang jahat saat memiliki kekuasaan tanpa Roh Kudus. Stephen Hawking pintar. Tapi apa? Ya, itulah kehidupan manusia tanpa kebenaran firman Allah. Sehingga waktu kita baca filesnya ini mereka beneran ya? Apakah maksudnya iblis tuh nggak insecure ya dengan kejahatan yang sebesar ini gitu ya? Anak-anak jadi korban, anak-anak di bawah umur, wanita-wanita muda, ya kita bilang gampang bagi kita katakan emang gak masuk akal itu, gila itu. Tapi saya bukan mau ke situ, ya karena itu saya sudah bahas kemarin di doa puasa. Saya gak mau ke situ, tetapi setidaknya Bapak Ibu, kita tahu bahwa dunia ini semakin kejam dan semakin jahat. Dan hati kita memiliki kecenderungan hati yang jahat. Dan salah satunya ini, jemaat di Tiatira membiarkan seorang wanita Isabel, ya bukan Isabel benerannya waktu zaman Raja Ahab, tapi yang dia lakukan seperti Isabel. Isabel itu siapa? Isabel itu adalah seorang ratu pada zaman pemerintahan Raja Ahab. Zaman Nabi Elia, di mana gara-gara dia bangsa Israel jatuh kepada penyembahan berhala, kepada Baal. Setidaknya itulah yang dilakukan wanita Isabel ini. Dia membuat jemaat Tiatira ini untuk melakukan praktik penyembahan berhala. Dia mengaku sebagai nabi dan membuat jemaat ini menjalankan praktik-praktik penyembahan berhala dan perzinahan. Dia ini seorang fanatik agama. Ini untuk apa? Untuk menyembah yang katanya yang menyembah Allah. Dia mendirikan aliran jadi antinomian. Ya, di mana hubungan suami istri yang seharusnya kudus direduksi menjadi sistem keagamaan, dibalut dengan alasan antusiasme yang saleh. Dan ini masalahnya. Tuhan katakan apa? Aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tapi ia tidak mau bertobat dari zinahnya. Bapak Ibu, sering kali kita pikir bahwa saat kita masih diberikan waktu, kita kira itu Tuhan ngerti gitu ya. Padahal waktu itu berbicara tentang kesabaran Kristus terhadap kita sebelum penghakiman. Kadang kita pikir kalau kita yang masih hidup di dalam dosa melakukan hal yang sama terus seakan-akan kita nggak dihukum, seakan-akan kita nggak apa-apa, berarti kita pikir berarti Tuhan ngerti, berarti ya ini biasa aja, atau berarti ini dosa kecil. Saya mau tanya, ini dosa apa kayak gini, tapi masih dibiarin Tuhan dalam tanda kutip. Karena apa? Tuhan, kata Kristus, aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat. Ini ngomongin anugerah sebelum penghakiman. Tuhan selalu menunggu pertobatan kita. Seringkali kita yang terus hidup di dalam dosa dan kita kira kita nggak kena getahnya, nggak kena akibatnya, nggak ada ruginya juga kita lakukan itu. Kita kira kita baik-baik saja. Sebenarnya Tuhan sedang menunggu kita untuk bertobat. Tuhan berkali-kali memanggil kita di dalam firman-Nya untuk bertobat. Tapi kadang kita yang tidak mau. Ini menunjukkan hati kita selalu yang kita pilih adalah kebinasaan. Kecenderungan hati kita adalah memilih kejahatan. Saat mungkin Bapak Ibu dengar di gereja bertobat, kasihi, ampuni.
kita nggak mau. Dan kita rasa kita baik-baik saja saat kita berantem atau memusuhi sesama kita. Atau mungkin kita mengkhianati orang yang seharusnya kita setia. Ya. Dan kita nggak kena getahnya, kita nggak ketahuan. Kita kira kita baik-baik saja. Padahal Tuhan memberikan waktu untuk bertobat. Tapi Tuhan tahu bagi setiap kita yang tidak mau bertobat. Mungkin Bapak Ibu bukan pezina, ganti aja. Apa di sini? Tidak mau bertobat dari apanya? Ya. Allah ini terus menunda penghakimannya yang adil untuk perempuan ini. Karena apa? Ada waktu untuk terus bertobat. Begitu keras hati wanita ini karena sampai dia tidak mau. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu masih hidup di dalam dosa dan seakan-akan sekarang belum kena getahnya, gak ketahuan juga, gak ada ruginya juga, bukan berarti dosamu sepele. Gak ada dosa yang sepele di hadapan Tuhan. Dosa adalah dosa. Gak ada dosa besar, dosa kecil, segala macam. Dosa adalah dosa. Dan kita kira kita gak kena getahnya, sesungguhnya Tuhan menunggu waktu kita untuk bertobat. Dan dikatakan apa? Berikutnya, lihatlah aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit. Dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Pertanyaannya, Tuhan langsung mau menghakimi mereka saat itu juga enggak? Enggak, dia hanya ngasih tahu apa? Saya ini benar-benar akan menghakimi kalian para pendosa. Jika mereka tidak bertobat. Berarti ini artinya apa? Tuhan masih menunggu pertobatan orang-orang ini. Tuhan masih kasih waktu. Oleh karena itu dia sampaikan kepada Rasul Yohanes, tuliskan surat ini, sampaikan kepada gembala di Tiatira. Penghakiman saya nyata. Dan hari ini juga Tuhan berkata kepada kita, penghakiman saya ini nyata. Kamu akan saya hukum. Kalau kamu tidak mau bertobat. Karena Tuhan, apa yang Tuhan inginkan dari kita? Tuhan hanya menginginkan pertobatan kita. Tuhan gak ingin kebinasaan kita. Paham? Tuhan tidak pernah ingin satu orang pun binasa. Tapi kadang manusianya itu yang tidak mau. Dan dalam hal ini Tuhan kasih peringatan. Saya akan menghukum orang-orang yang bikin ini kalau mereka tidak mau bertobat. Artinya Tuhan masih menunggu. Setiap dosamu seberat apapun. Selagi Tuhan memberi waktu, Tuhan sedang menunggu pertobatanmu. Ya. Dan bahkan dikatakan apa? Dan anak-anaknya akan kumatikan. Dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang. Dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Wah, saya nggak bisa menguji batin Bapak Ibu. Tugas saya memberitakan firman. Tapi saya lihatin ini orang bertobat nggak ya? Saya nggak bisa ngukur. Bapak Ibu di depan saya bisa aja baik-baik, tapi di belakang saya kan saya nggak tahu. Kristus yang dapat mengukur, menguji batin dan hati orang. Tugas malaikat di sini, tugas gembala-gembala di sini hanya memberitakan dosa dan pertobatan. Sisanya Tuhan yang menguji setiap batin dan hati kita. Apakah kita meresponi setiap panggilan Tuhan untuk bertobat? Karena Tuhan katakan, aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Karena apa? Tuhan mampu menguji batin dan hati orang. Pertanyaan saya sekarang, bagaimana perbuatan Bapak Ibu selama ini? Dan kira-kira pembalasan seperti apa yang akan Tuhan berikan bagi kita? Perbuatanmu sejauh ini di dalam kehidupanmu 30 tahun, 35 tahun, 40 tahun, perbuatan seperti apa?
Engkau mungkin berbuat baik, tapi seberapa banyak engkau berbuat jahat. Dosa adalah dosa. Dan kira-kira pembalasan seperti apa, penghakiman seperti apa yang akan Tuhan berikan bagi kita? Sosok yang matanya menyalanya seperti api dan kakinya seperti tembaga, yang terpijak saja sedikit mungkin kita langsung binasa. Karena sesungguhnya kita adalah pendosa seperti jemaat di Tiatira yang suka sekali berkompromi demi panggung kehidupan kita. Karena kita terlalu banyak mendengar khotbah dunia ini. Kita kira banyak penonton di panggung kita dan kita pikir bahwa ada banyak sekali orang yang perlu kita senangkan. Dengan ajaran-ajaran dunia, dengan kita melaksanakan ajaran dunia, kita kira kita bisa menyenangkan mereka semua. Dan kita suka berkompromi demi apa? Demi panggung kehidupan kita. Demi kita dapat tepuk tangan dari orang-orang yang mungkin mengkhotbahkan hal-hal yang bertentangan dengan firman Allah. Karena tadi saya katakan kan, di Tiatira ini mereka itu punya ritual di serikat dagangnya. Mereka punya serikat dagang, kalau mau sukses ya ikut. Kalau mau banyak duit ya ikut. Ngerti enggak? Ya, kenapa? Hilang kah? Oke, sorry ya. Setiap kita ini ya enggak apa-apa kok, kan kita tetap Kristen, ngerti. Tuhan ngerti kok kalau saya harus kasih makan anak saya. Semua orang juga gitu kok. Bukankah itu adalah suara-suara dunia zaman sekarang Bapak Ibu? Tuhan ngerti, Tuhan peduli, yang penting saya bisa makan. Udah ngomongin urusan perut. Bapak Ibu sering kali kita itu, kenapa gitu terus ya? Oke. Padahal belum di next. Sering kali Bapak Ibu, dunia menawarkan kita dosa yang masuk akal. Karena apa? Di Taman Eden, buah yang terlarang itu juga nampaknya baik dilihat sama Adam dan Hawa loh. Dilihatnya terlihat baik. Dosa sekarang gak terang-terangan. Dosa tuh sekarang tawarannya itu masuk akal. Kita tahu salah, tapi kita bilang ya udahlah masuk akal. Ya. Dan seperti perempuan tadi ya. Ajaran-ajaran zaman sekarang. Ya ajarannya kayak masuk akal. Kan ngutip firman Tuhan masuk akal. Tapi dosa tetaplah dosa. Saya mau nanya, dengan segala hal yang kita kerjakan, dengan penghakiman yang harusnya kita terima, kira-kira siapa di antara kita yang dapat tahan berdiri di hadapan murka Allah? Yang tadi matanya menyala-nyala dan kakinya itu seperti tembaga. Siapa di antara kita yang bisa lolos dari murka Allah seperti ini? Siapa dari kita yang bisa lolos, tahan berdiri di hadapan murka Allah? Dan fakta bahwa penghakiman atas kita pasti menanti. Kalau Kristus datang sekarang nih detik ini dengan mata yang nyala api, siapa kita yang bisa tahan? Kalau standar ketaatan itu sempurna, kita pasti semuanya binasa. Tidak ada pengharapan karena kita melakukan setiap dosa-dosa kita tolerir terhadap perkataan-perkataan dunia. Kita tolerir terhadap apapun dosa-dosa ini. Siapa kita yang bisa tahan berdiri? Tidak ada. Oleh karena itu, kenapa kita tidak bisa tahan berdiri? Apalagi godaan kita itu soal perut, soal kekuasaan, ya, soal ketenaran, soal penghormatan, dan kita biasanya kalah atas semua itu. Tetapi ada suatu peristiwa yang terjadi di Matius 4 ayat 1 sampai 11. Ada satu pribadi yang dicobai dan dia menang. Kita buka Matius 4 ayat 1 sampai 11. Kita baca bersama-sama dengan perikop pencobaan di padang gurun. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti."
Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu, jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Ya. Jadi Bapak Ibu, ada satu peristiwa, jangankan Bapak Ibu, Yesus aja dicobain soal perut. Iya enggak? Ini dia. Ya. Saat Yesus dicobai oleh iblis. Segera setelah baptisannya, jadi Bapak Ibu kalau baca pasal sebelumnya, Tuhan Yesus tuh baru habis dibaptis. Dan saat dibaptis, langit terbuka, ada burung serupa merpati, ada Roh Kudus ya. Dan ada perkataan Bapa yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Bapa nih ngomong, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kemudian Roh Allah membawa Yesus ke padang gurun. 40 hari dia berpuasa dan akhirnya dicobai iblis. Bapak Ibu, ini bukan kebetulan, ini bukan kecelakaan, ini bukan kecolongan. Seakan-akan, kok bisa kecolongan ini ya? Ada iblis mencobai Yesus ya? Kenapa begini terus ya? Kenapa itu? Kenapa ini semua? Kenapa ini bisa tolong dibantu? Sorry ya. Kenapa ini? Hilang semua. Coba dibantu teman-teman multimedia. Bisa nggak dibantu? Sebentar ya. Kenapa itu? Dari tadi nih. Udah ada belum? Oke, sorry. Jadi terganggu fokus kita. Udah belum? Sudahkah? Coba buka slide 23. Oke. Ya, fokus kita terganggu. Oke, puji Tuhan bisa balik PowerPoint-nya. Jadi Bapak Ibu, tadi seperti saya katakan, ini bukan kayak kecelakaan ya. Bukan kayak, kok bisa gitu didatangin iblis gitu ya. Roh Allah membawa Yesus ke padang gurun, ya kan? Terus tiba-tiba dicobai iblis. Itu bukan kecelakaan, bukan kebetulan, tetapi ini adalah kehendak Bapa supaya Yesus dicobai. Kehendak Allah lah supaya Kristus harus berhadapan muka dengan musuh lama mereka. Si ular tua. Kenapa Kristus harus dicobai nih Bapak Ibu yang terkasih? Kenapa Kristus tuh perlu untuk dicobai? Ya, ini adalah perenungan kita ya Bapak Ibu, karena pas juga minggu ini kita sudah memasuki minggu sengsara, minggu prapaskah. Dan inilah salah satu rangkaian sengsara Yesus saat dia harus dicobai iblis. Menurut Bapak Ibu dia enggak sengsara, ini ngurusan perut. Tadi kan ayatnya tulis, maka laparlah Yesus. Ini adalah salah satu sengsara pertama Yesus menuju salib. Belum proses salib ya. Saat dia harus berhadapan muka dengan iblis dan harus dicobai. Dan itu adalah kehendak Allah supaya dia dicobai. Kenapa kira-kira dia perlu dicobai?
Setidaknya ada dua jawaban. Satu, supaya Kristus menang. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita lakukan. Adam di Taman Eden gagal saat dicobai iblis. Tuhan ngomong apa? Iya, yang semua ini bisa dimakan kecuali yang di tengah itu gak boleh dimakan. Kalau kamu makan itu kamu sama seperti Tuhan. Terus dilihat-lihat, diamat-amati, oh baiknya ini, makan. Gagal. Manusia gagal kalau dicobai iblis. Kemudian kepada bangsa Israel, 40 tahun mereka ada di padang gurun. Menurut Bapak Ibu, siapa yang bisa masuk ke tanah perjanjian? Mereka yang keluar dari Mesir, berjuta-juta orang, yang masuk cuma 2 angkatannya. Hanya Yosua dan Kaleb. Musa aja gak masuk ke dalam tanah perjanjian, hanya ngelihat dari jauh. Bangsa Israel juga 40 tahun gagal. Generasi-generasi berikutnya yang bisa masuk ke tanah perjanjian. Oleh karena itu penting bagi Kristus, merupakan kehendak Allah supaya Kristus dicobai agar Kristus menang. Sesuatu yang tidak pernah akan bisa kita lakukan. Dan yang kedua, alasan kedua kenapa Kristus harus dicobai, supaya Kristus sanggup untuk menolong kita yang dicobai. Oleh karena itu, kitab Ibrani berkata bahwa imam besar kita bukanlah orang pribadi yang tidak turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, dia juga menderita dan dicobai, hanya dia tidak berbuat dosa. Dia tahu tantanganmu, dia tahu kelaparanmu, dia tahu sakitmu, karena dia adalah Allah yang menjadi manusia, anak Allah, anak manusia. Dia tahu kelemahanmu, dia tahu pergumulanmu, dia tahu penderitaanmu, bahkan penderitaannya jauh lebih daripada kita, karena penderitaannya bahkan di atas kayu salib. Inilah perlindungan prapaskah kita. Bahwa Kristus harus menderita supaya kita mengalami kemenangan. Kristus harus dicobai supaya dia menang, dan dia juga turut merasakan kelemahan kita dan menolong kita bagi setiap kita yang dicobai. Oleh karena itu wajar saja Kristus pernah ngajarin kita berdoa begini. Janganlah membawa kami kepada yang jahat, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena dengan kekuatan manusia, kita tidak bisa tahan dengan setiap pencobaan. Tiatira tidak tahan. Ya. Pergamus enggak tahan, Efesus enggak tahan. Smyrna, mereka itu bakal mati dengan segala kekejaman dunia. Supaya Kristus sanggup untuk menolong kita. Apa pergumulan kita yang sudah dimenangkan Kristus? Urusan perut, urusan roti. Ini pencobaan paling umum, urusan perut tuh paling umum ya. Pencobaan kita ya. Tuhan kan, iblis berkata gini, kamu kan harus makan. Kamu kan butuh kan? Iblis tahu kebutuhan kita, dia tahu kita butuh kenyamanan finansial, dia tahu kita butuh keamanan, dia tahu kita butuh stabilitas, dan dia memakai ketakutan itu untuk menggoda kita supaya kita melawan kehendak Allah. Iblis tahu kita butuh promosi, dan dia pakai ketakutan kita itu untuk melawan Tuhan. Dan akhirnya iblis bilang gini, jangan gigit tangan orang yang ngasih kamu makan. Kita semakin semakin terus terikut dengan segala penggodaan iblis. Tapi firman Tuhan berkata, janganlah takut kepada yang membinasakan tubuh, tapi takutlah kepada Dia yang berkuasa atas tubuh dan jiwa. Kristus juga pernah merasakan lapar 40 hari enggak makan, tapi pada saat yang tepat Dia juga dicukupkan oleh Bapaknya. Tuhan sudah menang atas itu. Ya. Untuk pergumulanmu soal roti, soal perut, soal kenyamanan. Atau mungkin kesalehan palsu, paling sering juga ini di gereja-gereja. Ya.
Iblis ini makai ayat firman Tuhan untuk mencobai Yesus loh. Saat dia suruh, coba kamu naik ke bumbungan bait Allah, jatuhkanlah dirimu sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Dia kutip firman apa ini? Yang tadi kita baca, Mazmur 91. Mazmur 91 itu dipakai oleh hamba Tuhan untuk apa? Doa pengusiran roh jahat. Dia bisa loh pakai firman Tuhan yang untuk mengusir dia, dan dia bolak-balikan untuk mencobai Yesus. Ya. Iblis hobi sekali memutarbalikan firman untuk apa? Untuk memenuhi agenda pribadi. Mungkin ini yang sering kita dengar, pengajaran-pengajaran zaman sekarang, ngutip ayat untuk memenuhi agenda pribadi, kesukaan pribadi kita. Kita yang hobi untuk ngutip-ngutip firman Tuhan, untuk ngatur-ngatur Allah, bertobat. Iya kan? Bayangkan dia bilang, jatuhkan, kamu pasti ditangkap kok. Itu kan iman yang sesat ya, iman yang konyol ya. Kalau kamu anak Allah, dia bilang gitu, jika engkau anak Allah. Padahal pasal sebelumnya, Bapak baru bilang inilah anak yang kukasihi. Diserang identitasnya, iblis menyerang identitas. Kalau kamu anak Allah, jatuhkan dirimu. Seandainya kalau Yesus kalah dalam hal itu, kira-kira apa yang terjadi? Gak ngerti saya. Tapi terpujilah karena Kristus pasti menang. Ya, jadi bukan iman bodoh-bodoh gitu. Tahu iman bodoh-bodoh? Iman yang gak nyambung, Tuhan gak nyuruh itu tapi kita beriman kepada hal itu. Ya. Dan kemudian yang ketiga adalah dia menawarkan kemuliaan tanpa salib. Iblis katakan, lihat ini semua kerajaan-kerajaan, kalau kamu sujud nyembah aku kasih semuanya. Terus Tuhan berkata, hanyalah iblis, bahwa engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Iblis menawarkan dunia tanpa salib. Tapi merupakan keharusan bagi Kristus untuk terus jalan dalam penderitaan. Setelah dia disalib, mati dan bangkit, barulah seluruh kemuliaan diberikan kepada Yesus. Seringkali kita juga ingin kemuliaan tanpa salib. Kita gak suka menderita. Kita gak suka pergumulan. Kita inginnya terus diberkati tanpa pergumulan. Tapi Kristus sudah menang atas ini. Dia dimuliakan karena dia telah disalibkan. Karena Allah bekerja melalui kelemahan. Bagi orang-orang dunia salib adalah kebodohan. Tapi kita sering kali pengen hasil tanpa pengorbanan. Kita pengen diberkati tapi gak mau bertobat. Kita mau dihormati tapi kita tidak mau berkorban. Kita mau berkat tapi gak mau sang sumber berkatnya. Ya. Tapi terpujilah Allah bahwa Kristus sudah menang atas pencobaan-pencobaan ini. Hal-hal yang gagal kita lakukan, Kristus sudah menang. Dia memenuhi setiap perintah Allah dengan sempurna. Dan sesungguhnya Kristus sudah menang. Bahkan di atas kayu salib dia sudah menang atas maut. Kalau gitu iblis sekarang ngapain? Dia cuman ngamuk, cuman tantrum. Karena dia tahu waktunya sudah dekat. Makanya kalau Bapak Ibu lihat ya ular naga, Bapak Ibu sekarang pikirkan naga gitu ya. Yang lagi tantrum, ular naga yang lagi tantrum. Kalau tantrum kan gerak kemana-mana ekornya kan. Nah ekornya itulah yang lagi ngambil kawan. Supaya sama-sama dimusnahkan, sama-sama dihakimi. Dia ini adalah musuh yang masih mengamuk. Bapak Ibu sesungguhnya pergumulan ini, tantangan ini, tadi agak terlewat gara-gara sempat ini ya, gak fokus ya. Pertandingan ini, Bapak Ibu tahu film perang, ini tuh sebenarnya peperangan antara Allah dan iblis. Kita di bagian mana? Kita di bagian nengok-nengok.
Tahu nengok-nengok? Bapak Ibu tahu kisah Daud dan Goliat? Kayak gitulah kita. Kita yang mana? Kita bukan Daud. Kita tuh iblis dan Saul yang, aduh kayak mana ini? Aduh mampuslah kita ini, kayak mana ini, matilah kita. Kita bagian yang nengok-nengok. Jadi kita ngeliatin ya. Karena Israel bahkan belum mulai peperangan mereka sudah kalah. Mereka sudah gentar. Tapi ada Daud yang lempar kan ketapel, tumbang Goliatnya, ditebas kepalanya Goliat dan diangkat. Itulah gambaran pertarungan ini. Ngerti? Kita di bagian mana? Kita di bagian bangsa Israel yang gak bisa ngapa-ngapain. Karena kita pasti kalah. Karena iblis itu jauh lebih kuat daripada kita. Jauh lebih licik. Dia bapa segala dusta. Dia adalah pembunuh dan pembinasa. Tapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya peperangan kita dimenangkan oleh Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu, ya, terpujilah Allah yang terus mengasihi kita. Peperangan ini sebenarnya sudah dimenangkan oleh Kristus. Tapi seringkali kita tertipu kepada amukannya doang, amukan ini. Musuh yang masih mengamuk, yang lagi ngejar target sebelum saatnya tiba, penghakiman itu tiba. Ya. Jadi Kristus sudah menang saat kita semua gagal. Oleh karena itu wajarlah Kristus berkata begini. Kita sudah mau selesai ya. Wajarlah saat Kristus berkata begini. Kita baca lagi 1, 2, 3. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Apa maksudnya ini? Setiap jemaat yang bertahan dalam setiap yang terjadi di tengah jemaat ini, tantangan dunia ini, ajaran dunia ini, setiap kita yang terus bertahan dengan iman, ya, aku berkata kepadamu, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Apa maksudnya ini? Bahwa Kristus berkata, bagi kita yang bertahan, Tuhan tidak mau menanggungkan beban lain, artinya apa? Apa yang ada padamu, yaitu apa? Iman kepada Kristus, peganglah itu sampai aku datang, karena hanya ini yang diperhitungkan Tuhan. Ngerti enggak? Tetapi apa yang ada padamu, bagi kita yang bertahan, kita yang terus beriman kepada Kristus, yang terus memeluk erat Kristus, yang terus memeluk erat kemenangan Kristus, dikatakan bahwa Kristus enggak mau menanggungkan beban lain kepada kita. Karena hanya pekerjaan Kristus, beban Kristus yang diperhitungkan. Kan tadi di awal dikatakan, aku menghakimi orang menurut perbuatannya. Tapi bagi mereka yang bertahan, yang diperhitungkan adalah Kristus. Apa kelanjutannya? Ya, kelanjutannya adalah kita baca 1, 2, 3. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Apa maksudnya barang siapa menang? Tadi saya ngomongin siapa panjang lebar? Kristus menang kan? Yang menang atas pertandingan adalah Kristus kan? Dan kemenangan Kristus itulah yang diberikan bagi orang-orang yang terus bertahan. Aku gak mau menanggungkan beban lain, tetapi apa yang ada padamu, iman kepadaku, kemenanganku, itu yang aku perhatikan. Dan barang siapa menang apa? Barang siapa yang mati dan bangkit bersama Kristus, ya, siapa yang mati dan bangkit bersama Kristus, itu siapa? Orang-orang yang dibaptis, mati dan bangkit bersama Kristus, orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kepadanya, dan yang melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Ini ngomongin nanti setelah kedatangan Tuhan. Kita akan memerintah bersama-sama dengan Kristus. Ya, dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Dan apa kelanjutan berikutnya? Apa perkataan
Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Bintang timur ini siapa? Kristus lagi. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Artinya Yesus tidak hanya memberikan kita hadiah, bahkan Yesus tuh memberikan dirinya sendiri. Dunia mungkin menawarkan kita kilau, gemerlap, dunia yang sementara, tapi Kristus menawarkan terang yang kekal. Bagi kita yang menang, bangkit, mati dan bangkit bersama Kristus, kita yang memiliki, yang menjadi ciptaan baru, bagi Bapak Ibu yang sudah diberikan hidup yang baru, bagi Bapak Ibu yang terus bertobat, yang Bapak Ibu responi panggilan pertobatan yang Tuhan tunggu, ya, kita tahu bahwa janji Tuhan lebih daripada cukup daripada apa yang bisa ditawarkan oleh dunia. Jadi Bapak Ibu, sebagai perenungan Prapaskah minggu pertama kita, ya, kita kalah tapi Kristus sudah menang. Dan pribadi yang menang itu berjalan di tengah gereja Tuhan, memberikan kemenangannya melalui salib dan baptisannya. Kita mati dan bangkit bersama-sama dengan Kristus. Kristus sudah menang dan berjalan di tengah kita. Kristus menunggu pertobatan kita. Tanpa salib, api Allah itu hanya akan dapat menghanguskan kita. Karena salib, teguran itu menjadi anugerah. Karena salib kita tidak binasa. Oleh karena itu masa Prapaskah adalah masa pertobatan. Katakan, masa Prapaskah adalah masa pertobatan. Ya, masa pertobatan, masa kita mengakui menyesali dosa kita di hadapan Tuhan. Bahkan seideal-idealnya saat kita mau, ya, terus dikoreksi oleh kebenaran firman Allah. Oleh karena itu ada puasa, ya, 40 hari sebelum Paskah. Bukan untuk menambah kekudusan, enggak. Tapi puasa itu adalah bentuk kita benar-benar, Tuhan, ternyata saya seberdosa itu, ya. Menyesali segala kelemahan keberdosaan kita dan hanya melihat salib Kristus. Saya kalah, Tuhan, saya seperti jemaat-jemaat ini yang tara laku ini. Tapi ternyata Kristus berdiri dan berjalan di tengah-tengah kami, memanggil kita ke dalam pertobatan. Saya undang para pelayan maju ke depan. Jadi Bapak Ibu, minggu Prapaskah ini, minggu masa sengsara Yesus, ya, mari kita melihat lagi bahwa ternyata Kristus menderita supaya kita yang hilang dapat diperlayakan untuk mengambil bagian di dalam kemenangan Kristus. Tuhan katakan, bagi engkau yang bertahan, aku tidak mau menambahkan beban lain kepadamu. Apa yang ada padamu? Kristus yang ada padamu. Kemenangan Kristus, iman kepada Kristus, kemenangan bersama Kristus. Peganglah itu sampai nanti aku datang. Dan engkau yang ternyata selama ini masih menunda-nunda pertobatanmu, Tuhan kembali memanggil engkau ke dalam setiap pertobatan. Dari tingkah laku kita yang jahat, dari pikiran, perkataan, perbuatan kita. Mari pribadi lepas pribadi, kita mengakui setiap dosa kita di hadapan Tuhan. Sebelum kita menyanyikan satu lagu yang mungkin Bapak Ibu belum tahu lagunya, ya. Bapak Ibu mungkin belum tahu lagunya, tapi lagu ini benar-benar menceritakan bagaimana Kristus begitu mengasihi kita, berdiam di dalam kita. Kita akan belajar bersama-sama, Bapak Ibu hayati lagu ini, kata demi kata, bahwa betapa sempurna kasih anugerah di dalam Yesus. Ya, ini adalah lagu terjemahan, jadi versi bahasa Indonesianya mungkin belum rilis resmi. Ya, Bapak Ibu yang hobi dengar lagu rohani mungkin tahu City A Light. Nah, lagu ini diterjemahkan oleh Gibeon Church Surabaya, GBI Gibeon. Dan kita akan melihat kasih Tuhan melalui lagu ini juga. Betapa besar anugerah dalam Yesus. Bahwa dia harus menderita, salah satu penderitaan yang pertama adalah saat dia harus dicobai. Karena apa? Karena saat engkau dicobai, engkau gagal. Dan pada saat ini, pribadi lepas pribadi, sebelum kita menyanyikan kasih Kristus, pribadi lepas pribadi, saya berikan waktu, pribadi lepas pribadi berdoa di hadapan Tuhan untuk mengakui setiap dosa di hadapan Tuhan.
Karena Tuhan menunggu pertobatan. Selama ini Tuhan memberikan engkau waktu untuk bertobat dari tingkah lakumu yang jahat, pikiranmu yang jahat, hatimu yang jahat. 1 Yohanes berkata, saat kita tidak mengaku bahwa kita berdosa, maka kita menyebut Allah itu pendusta. Tetapi saat kita mengakui setiap dosa kita di hadapan Tuhan, Dia adalah Allah yang setia, yang adil dan adil, yang akan menyucikan setiap dosa dan kesalahan engkau. Pribadi lepas pribadi mengakui setiap dosa di hadapan Tuhan. Engkau yang sesat melalui hati, pikiran, kelakuanmu. Ampuni kami Tuhan dari pikiran, perkataan, perbuatan kami yang jahat. Biarlah Tuhan mengaruniakan kami kemenangan Kristus pada malam hari ini. Karena ada Kristus di dalam kami. Mari kita nyanyikan nyanyian Injil, sungguh besar anugerah dalam Yesus. Sungguh besar anugerah dalam Yesus, kasih surga yang tak tertandingi, sukacita kebenaran yang bebaskan, kasih sempurna damai yang kekal. Harapanku hanyalah pada Yesus. Harapanku hanyalah pada Yesus. Hidupku berpaut padanya. Oh betapa indah, oh betapa indah dan mulia bagianku, karena Dia Kristus dalamku. dalam kelam ku tak pernah sendiri. Dalam kelam ku tak pernah sendiri, di pihakku Sang Penyelamat serta dalam kekuranganku sukacita, sebab kuasa-Nya sempurna dalamku. Ku tak takut, Ku tak takut, karena Dia gembalaku. Dalam lamanya yang pimpinku, oh maut dan sengsara telah dikalahkan, karena Dia Kristus dalamku. ku tak takut, Ku tak takut, karena Dia gembalaku. Dalam lamanya yang pimpinku, oh maut dan sengsaranya dikalahkan, karena Dia Kristus dalamku. nyanyikan. Di dalam Dia yang tanggung semua dosa kita. Di dalam Dia yang tanggung semua dosaku, Yesus yang pegang hari esokku, darahnya yang tercurah ampuniku, Dia bangkit mengalahkan maut. Ku percaya, Dia kalahkan dosaku sekarang dan untuk selamanya. Oh betapa heran ku telah dibebaskan, karena Dia Kristus dalamku. setiap nafas kita mau sertai Yesus. Setiap nafasku ku mau
janjinya yang membuatku teguh. Setiap hari kasih-Nya pulihkan sampai nanti. sampai